Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah Preservasi dan Konservasi ingin mempresentasikan hasil makalah kami pada minggu-minggu sebelumnya, yakni dengan judul Rencana Kebijakan Preservasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Kurnia Irfani dengan NIM 24234085 sebagai moderator bersama rekan-rekan saya. Saya Nuraini Kolbia dengan NIM 24234078. Saya Reva Dwi Zahra dengan NIM 24234094. Saya Fazira Usna dengan NIM 24234066. Saya Nabila Kuatuluma dengan NIM 24234074. Baiklah, mungkin kita langsung saja membahas topik kita pada hari ini tentang rencana kebijakan preservasi. Sebelumnya kita perlu mengetahui sedikit bagaimana latar belakang dari rencana kebijakan preservasi ini. Jadi dalam beberapa dekade terakhir, preservasi dan pelestarian bahan pustaka menjadi salah satu kegiatan yang semakin penting dalam dunia perpustakaan. Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Sebagai lembaga penyedia informasi, perpustakaan tidak hanya bertugas mengumpulkan dan mengelola koleksi, tetapi juga menjaga agar koleksi tersebut tetap terawat dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Menurut IFLA, preservasi mencakup seluruh upaya pelestarian bahan pustaka seperti kebijakan, metode, teknik, pendanaan, hingga penyimpanannya. Lalu kegiatan preservasi sendiri meliputi seperti pemilihan, pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan perlindungan serta penyediaan akses terhadap informasi-informasi tadi. Dengan adanya preservasi ini, diharapkan kerusakan koleksi akibat faktor alam maupun faktor manusia dapat diminimalkan sehingga informasi dan media atau koleksi yang ada di perpustakaan tetap terjaga dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin itu saja dari saya. Baik, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan tujuan rencana kebijakan preservasi. Nah, dua bagian ini akan disampaikan oleh rekan Reva. Kepada Reva dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan rencana kebijakan preservasi. Kebijakan adalah hasil pemikiran manusia yang didasarkan pada landasan hukum sebagai landasan tujuan, fungsi, dan tugasnya. Preservasi merupakan kegiatan merawat agar tidak rusak tanpa mengubah isi informasi tersebut. Kebijakan preservasi ini adalah suatu dokumen tertulis yang berisi arti pelestarian secara terperinci dan prosedural yang didasarkan pada prinsip pemahaman keadaan lokal dan konsep fungsi lembaga perpustakaan. Tujuannya adalah untuk memastikan informasi tetap tersedia bagi pengguna. Dalam pelaksanaan kebijakan ini mempertimbangkan nilai informasi yang ada di dalam koleksi. Kebijakan ini juga menjaga dan menyelamatkan isi informasi dari bahan pustaka, maka dilakukan berbagai upaya agar koleksi ini tidak cepat rusak dan tetap bisa digunakan oleh pengguna perpustakaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kebijakan preservasi. Yang pertama itu ada pengelolaan. Pengelolaan berarti bagaimana perpustakaan itu menjaga dan merawat bahan pustaka supaya bisa tetap dipakai dan terawat. Yang kedua ada keuangan. Preservasi itu membutuhkan biaya seperti untuk perawatan buku atau memperbaiki buku, sehingga diperlukannya rencana keuangan yang baik. Yang ketiga ada cara penyimpanan. Bahan pustaka itu perlu disimpan di tempat yang baik dan rapi, seperti dijauhkan dari tempat yang berdebu supaya bahan pustaka itu tetap awet. Yang keempat ada tenaga kerja. Preservasi membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dan memiliki kemampuan yang bagus. Tidak hanya pustakawan, tapi juga staf dan para pengguna
perpustakaan juga perlu menjaga dan melestarikan bahan pustaka. Yang kelima ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan yaitu aturan yang dibuat untuk menjaga bahan pustaka, seperti memikirkan bagaimana bahan pustaka itu dirawat terlebih dahulu. Yang keenam atau yang terakhir ada teknik dan metode. Teknik dan metode adalah cara bagaimana melestarikan bahan pustaka dan informasinya. Contohnya dengan memperbaiki bahan pustaka atau menukat informasi ke bentuk lain seperti CD-ROM atau mikrofilm, supaya jika tempat informasinya itu rusak, maka ada tempat lain sebagai gantinya. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Zira untuk penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada strategi rencana kebijakan preservasi, di mana bagian ini akan disampaikan oleh Aini. Kepada Aini dipersilahkan. Saya akan menjelaskan terkait strategi kebijakan preservasi. Sebuah lembaga atau organisasi tentu membutuhkan suatu kebijakan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Maka dari itu, suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pelestarian membutuhkan kebijakan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pelestarian koleksi. Kebijakan dibuat dan disusun oleh lembaga tersebut berdasarkan kebutuhan dan tujuan lembaganya sendiri. Harvey pada tahun 1993 menyatakan bahwa ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan preservasi. Yang pertama ialah preventif. Preventif ini merupakan tindakan pencegahan, yaitu bentuk tindakan tidak langsung yang memiliki tujuan memperpanjang umur suatu dokumen. Adapun mekanismenya yang dilakukan ialah menjaga, merawat, mengawasi secara berkala, dan melakukan pencegahan fisik yang merusak yang disebabkan oleh faktor kimia, biologis, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah tindakan kuratif atau tindakan pengobatan, bentuk aksi langsung yang memiliki tujuan untuk mengembalikan dokumen yang telah rusak menjadi baik kembali. Adapun mekanisme yang dapat dilakukan ialah dengan perbaikan, pembenahan, fumigasi, deasidifikasi, laminasi, dan sebagainya. Agar koleksi bahan pustaka selalu dalam keadaan baik, utuh, dan tidak rusak, maka harus dilakukan tindakan strategi pelestarian bahan pustaka. Berdasarkan buku petunjuk teknis pelestarian bahan pustaka, strategi preservasi koleksi bahan pustaka dalam bentuk penanggulangan terhadap faktor penyebab kerusakan bahan pustaka antara lain, yang pertama ada penanganan yang dilakukan terhadap tiap bahan pustaka untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, seperti pembersihan, perbaikan kecil, menjilid, deasidifikasi, dan lainnya. Untuk bahan pustaka yang mempunyai nilai budaya yang tinggi dan hanya satu-satunya sebagai budaya warisan negara, sebelum terlalu parah, kandungan informasi yang ada di dalamnya sebaiknya dialihkan ke media lain, seperti dalam bentuk foto atau digitalisasi. Yang kedua ialah pencegahan terhadap kerusakan karena faktor lingkungan dengan memperbaiki fasilitas, pencegahan kerusakan karena faktor manusia melalui pendidikan dan pengawasan akan sangat bermanfaat bagi semua bahan pustaka. Yang ketiga ialah perbaikan fasilitas, meliputi pengendalian temperatur dan kelembapan udara, menyaring udara dan cahaya yang masuk ke dalam gedung perpustakaan, perbaikan lemari dan rak, penggunaan bahan yang memenuhi syarat untuk membuat kotak pelindung dan folder. Beberapa cakupan kebijakan strategi untuk pelaksanaan program preservasi. Di sini ada 9 poin. Yang pertama, tindakan preventif untuk mengurangi proses kerusakan. Yang kedua, ada pemeliharaan, meliputi pembersihan untuk menghindari debu. Yang ketiga, ada program pelatihan dan penyuluhan kepada staf dan pengguna. Yang keempat, ada perencanaan kesiapan menghadapi bencana. Yang kelima, pembuatan kotak pelindung, penjilid, dan membungkus koleksi. Yang keenam, program penggantian media ke dalam bentuk mikro dan foto. Yang ketujuh, program perawatan, pengawetan, dan perbaikan. Selanjutnya, ada menyisihkan koleksi yang sudah tidak dipergunakan lagi, misalnya sudah rapuh, lapuk, atau semacamnya, setelah melalui program reproduksi. Yang terakhir, prosedur pemeran atau peminjaman.
Baik, terima kasih kepada Aini untuk penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke poin selanjutnya, di mana kita akan membahas mengenai implementasi dari rencana kebijakan preservasi ini. Bagian ini akan disampaikan oleh Bila. Kepada Bila dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari implementasi kebijakan preservasi, yang mana dalam penyusunan kebijakan preservasi di perpustakaan, implementasi ini adalah bagian dari proses akhir penyusunan kebijakan preservasi. Yang mana sebagaimana kita tahu, tindakan preservasi ini secara umum juga berarti penyimpanan, yang mana menyimpan bahan pustaka dalam jangka waktu yang lama akan memerlukan biaya yang tidak sedikit atau banyak, baik itu untuk penyimpanan selama proses pengawetan maupun perbaikan. Nah, untuk di lembaga perpustakaan ini kita harus memikirkan jenis-jenis koleksi yang digunakan untuk lembaga tersebut, yang mana sebagai sumber informasi utama yang disajikan kepada pengguna, sehingga dalam menentukan kegiatan preservasi ini kita harus bertumpu pada kegiatan lembaga tersebut, yang mana kegiatan preservasi itu hendaknya mampu membawa ke arah yang realisasi dan bisa diimplementasikan ke dalam sumber-sumber yang tersedia agar sesuai dengan tujuan organisasinya. Adapun dalam mengimplementasikannya, prosedur kegiatan preservasi ini memerlukan kebijakan baik sumber daya manusia maupun perencanaan, dan juga hasil analisis dari faktor-faktor yang berpengaruh bagi kelestarian bahan pustaka. Pelaksanaan kebijakan pelestarian diperoleh melalui proses perencanaan, yang mana dimulai dari penelusuran, survei kondisi, dan penentuan cara-cara pelestarian yang akan dilakukan, dan semuanya harus diperhitungkan secara baik dan akurat pada waktu penyusunan kebijakan preservasi ini. Yang harus dipikirkan itu juga oleh sebuah perpustakaan untuk membuat pernyataan kebijakan secara formal, yang mana bukan hanya kebijakan kasar, tapi tidak mengacu pada proses perencanaan. Yang keenam, kendala dan tantangan kebijakan preservasi. Yang pertama itu adalah kurangnya tenaga pelestarian di Indonesia, yang mana kurangnya staf-staf khusus dalam bidang pelestarian bahan pustaka, sehingga tenaga kita berkurang, dan banyak pimpinan pada pembuat kebijakan ini belum sepenuhnya memahami apa pentingnya pelestarian bahan pustaka, dan sehingga mengakibatkan kurangnya dana, perhatian, dan fasilitas yang tersedia. Yang ketiga, praktik pelestarian ini dilakukan selama di Indonesia masih banyak yang salah karena belum memahami apa itu pelestarian tersebut. Yang keempat, berbagai bahan pustaka yang disimpan di perpustakaan Indonesia ini tercetak dalam kertas yang beraneka ragam mutunya. Poin yang kelima, berbagai ruang perpustakaan tidak dirancang khusus sesuai dengan keperluan pelestarian dan pengawetannya. Poin yang keenam atau poin yang terakhir adalah pada tingkat nasional ini belum terdapat kebijakan pelestarian nasional. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bila untuk penjelasannya. Apa yang telah dijelaskan oleh Bila tadi merupakan bagian terakhir dari materi presentasi kami kali ini, dan dapat disimpulkan bahwa preservasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam perpustakaan karena bertujuan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan bahan pustaka agar informasi yang terkandung di dalamnya tetap dapat dimanfaatkan dengan baik dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kebijakan preservasi diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian koleksi sehingga proses preservasi ini dapat berjalan dengan terarah, terencana, dan sesuai dengan tujuan perpustakaan. Meskipun demikian, pelaksanaan preservasi masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, seperti kurangnya tenaga ahli, kurangnya atau keterbatasannya dana,
minimnya fasilitas serta belum adanya kebijakan pelestarian yang kuat secara nasional. Nah, oleh karena itu, diperlukan perhatian dan dukungan yang lebih besar agar kegiatan konservasi dapat berjalan dengan baik dan koleksi perpustakaan tetap terjaga untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Mungkin hanya itu presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.